Sudah begadang beberapa malam, capek banget. Ia rasanya mau mati aja. Xiao-Xia, kamu kenapa? Cepat, ada yang bantu. Xiao-Xia. Jangan keras-keras, kemarin kamu makan diam-diam. Kakimu sampai dipukul rusak sama mama, lupa ya? Mama kok belum bangun-bangun. Kemarin dia jatuh ke air. Pulang langsung tidur sampai sekarang. Jangan-jangan sakit. Nggak tahu. Aku harap dia terus tidur aja, jangan bangun. Jadi dia nggak akan pukul kita, nggak akan rebut roti yang dikasih nenek tetangga. Aban. Waduh, ujiannya mau telat. Aduh, ini mana ya? Apa-apaan ini, bukannya aku di rumah sakit. Mama, maafin aku salah. Aku nggak boleh bangunin mama, jangan pukul Xiaoyan. 198 tahun 198. Aduh, aku ternyata terlempar ke tahun 198. Ah. Cepetan dandanin Xiaoyan. Kata Liu Bozi kalau dia suka, dia bisa bayar 300 yuan. Mama mau jual adik ya? Jual anak. Dasar anak perempuan nyapu aja nggak bisa. Jangan pukul adik, pukul aku aja. Kamu pikir aku nggak berani pukul kamu? Kemarin mencuri. Belum aku hitung sekarang sekalian. Mama, jangan pukul kakak. Roti itu aku yang ambil, maaf, aku lapar. Aku nggak akan berani lagi. Masih kecil udah nggak baik, nanti aku surat tante gemuk jual kamu. Aduh, kamu ngapain melamun? Liu Bozi mau datang. Lihat, dia datang. Ini Xiaoyan ya. Ayo ke sini sama Om. Kakinya adikku rusak, nggak bisa berdiri. Nggak apa-apa adai. Angkat adikmu. Kamu maksudnya APA? Aku nggak jual. Orang ini gimana sih? Anak perempuan secantik ini tega dijual. Kamu gimana sih? Bukannya udah bilang baik-baik. Hanya dengan mengirim dua ban ini pergi, kamu dan suamimu bisa hidup dengan baik. Ternyata dia yang memprovokasi untuk menjual anak. Gemuk, menurutku dua anak ini menemani aku dengan baik. Suamiku juga tidak di rumah, jadi tidak akan dijual. Terima kasih atas niat baikmu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Bibi gemuk, jangan-jangan kamu menjual Xiaoyan ada untungnya buat kamu ya? Kamu ini ngomong apa? Aku ini demi kebaikanmu. Kalau bukan karena bisa dapat sedikit uang, siapa yang mau peduli sama kamu? Maaf ya mas, repot-repot datang jauh-jauh. Anak ini tidak akan aku jual. Aku datang naik motor untuk membeli anakmu. Dan aku jadi terlambat buka lapak. Setidaknya rugi 60 yuan. Kalau hari ini kamu tidak memberikan anak itu, padaku kamu harus ganti rugi 60 yuan. 60? Di zaman sekarang 60 yuan bisa beli nyawamu. Kak, aku merasa ibu. Hari ini agak berbeda. Jangan tertipu, dia pasti berpura-pura. Karena ingin lebih banyak uang, lalu pura-pura bilang tidak mau jual. Kamu si gendut, aku tidak mau berurusan denganmu. Kalau hari ini kamu tidak memberikan uang anak kecil ini, aku pasti akan bawa pergi. Aduh, sakit. Jangan keras-keras, aduh sakit. Aduh. Di siang bolong menculik anak kecil. Percaya tidak, aku akan panggil polisi untuk menangkapmu. Aduh, sia-sia kamu ini ngapain? Kamu yang mau jual kalau polisi datang. Kamu juga tidak benar, apa kamu kurang uang? Ini bisa kita bicarakan lagi. Maaf ya Ayah Dum.
Iya bagaimana kalau aku tambah 30 yuan? Anak perempuan ini juga tidak terlalu cantik. 330 yuan kamu untung besar. Aku tahu dia kurang uang. Sudah bilang tidak jual kalau tuan tidak mengerti bahasa manusia. Nona ini masih sedikit mengerti bela diri. Sia-sia kamu ini ngapain? Kamu sudah punya reputasi buruk di desa, kamu juga ingkar janji. Kamu bikin warga desa gimana ngelihat kamu? Pergi sana. Kembalikan Xia Oyan ke aku, Xia Oyan. Berhenti. Anak kecil ngapain ngejar-ngejar? Mana adiknya? Mereka naik motor, aku gak bisa nyusul. Badannya sialan, baru lari dikit udah capek. Gak bisa nyusul orang lagi. Kamu mau ngapain, beli satu gratis satu ya? Lepasin aku kalau kamu gak mau nyelamatin adik aku yang nyelamatin. Bilang gak mau jual cuma buat nambah harga. Kamu ngomong apa sih? Aku gak bilang gak mau nyelamatin. Jangan pura-pura aku tahu kamu mikir apa. Pura-pura jadi ibu yang baik. Padahal cuma biar aku gak ngadu ke ayah. Wanita jahat. Aduh, anak ini kenapa keras kepala banget sih? Aku cuma mau ngambil barang dulu baru nyelamatin. Kamu kasih aku napas dulu dong. Beneran ngambil apa? Ya ini dong. Kamu cuma ngambil ini. Kamu ngerti apa ilmu bela diri setinggi apapun? Tetap takut sama pisau, ikut aku serbu semua. Liu Bocai, buka pintu, jangan sembunyi di dalam, diam-diam. Aku tahu kamu di rumah, kamu berani sembunyiin anak, kamu berani buka pintu. Buka pintu, buka pintu. Mama kamu. Diam aja, ngapain ikut aku teriak? Liu Bocai, buka pintu. Cepetan buka pintu, buka pintu. Uang jual anak kamu udah terima. Kok sekarang mau ambil balik? Boleh kasih uang dong. Ini uang 300 yuan balik ke kamu. Jangan bikin masalah ya, nanti jangan salahin aku. Ini kan desa Liu, kami cuma ibu dan anak. Gak ada laki-lakinya, gimana? Kamu mau bikin masalah sama aku, hahaha. Tertawa aja, kenapa gak lanjutin? Bully kami ibu dan anak, gak ada laki-laki ya? Hari ini aku kasih kamu lihat apa itu wanita Wuyanzu. Gak bakal menyerah. Aduh, Xiao-Xia. Kenapa kamu nyari sampai jauh-jauh gini? Anak ini kan kamu yang mau jual, uangnya juga udah kamu terima. Ini kok kayak jual paksa gitu. Iya. Wanita ini gimana sih, orang desanya sendiri? Udah pada ngomongin dia beneran ada masalah ya? Maukah kita panggil regu besar untuk menangkap dan mempertanyakan dia? Bibi gendut, kamu datang dari jauh sekali. Apa Liu Bozi memberimu keuntungan apapun? Hei, kenapa bicara seperti itu? Aku ini peduli padamu. Peduli padaku? Hei, kalau tidak ada keuntungan, berarti kamu suka ikut campur urusan orang, kamu suka ikut campur. Apa setiap truk kotoran yang lewat kamu akan mengejar dan mengambil sesendok untuk mencoba asin atau tidak? Ya, cuma bercanda. Kamu bilang masalah kecil seperti ini, kenapa harus pakai senjata? Adai, bawa adik keluar. Cepat kalian pergi dulu, aku yang belakang, cepat pergi. Aku pukul kamu. Jangan pukul, jangan pukul. Aduh. Siapa itu keluar? Pelan-pelan, tenang. Aku tidak bisa lari lagi, tenang. Mama, tanganmu sakit tidak? Xia Oyan akan tiup. Mama tidak sakit, Xia Oyan paling manis. Jangan khawatir. Melihat kamu hari ini menyelamatkan adik, aku akan memaafkanmu sedikit. Pulang dulu. Aku bilang hari ini tidak bawa jimat. Pantas saja sering dipukul. Ganteng. Ayah. Wah sayang. Pria yang begitu kuat.
ternyata suamiku. Xiaoyan, kakimu kenapa? Iya, aku tidak sengaja jatuh 2 hari lalu. Sakit tidak? Ayah, kenapa kamu sudah pulang? Bukannya katanya harus menunggu sampai Agustus. Pulang lebih awal. Xia bekerja di stasiun Pangangkota sebagai pengawas kualitas. Nanti aku akan membawa kalian berdua ke kota untuk sekolah. Yay! Lalu Mama, Suami. Aku datang. Ah. Kamu baik juga. Ayah mama akan bercerai, nanti akan membawa kalian berdua ke kota. Ibu tinggal di rumah saja. Apa cerai? Saya ini orang asing di sini, kalau cerai, saya pasti akan tidur di jalanan. Dulu kamu tidak mau menikah dengan saya, ibumu yang memaksa dengan ancaman bunuh diri. Baru ada pernikahan ini untuk menebus ketidakhadiran saya sebelumnya. Anak-anak akan saya bawa. Rumah ini akan saya berikan padamu setiap bulan. Saya akan memberimu uang saku 50 yuan sampai kamu menikah lagi. Aduh, Xiao Cheng beruntung. Dulu kamu tumbuh besar bersama cuya kami. Dengar kamu mau cerai biar cuya kami menjadi istri kedua kamu soal mas kawin. Saya bisa sedikit kurangi, kamu bawa dia ke kota saja. Saya ini belum cerai. Kamu sudah buru-buru mau jadikan cuya kamu selingkuhan zaman sekarang. Selingkuhan bisa ditangkap dan dikritik oleh tim. Aduh, kita cuma mau tunangan dulu, kamu yang gendut ini. Lambat laun pasti cerai juga, tidak seperti cuya kami. Lihatlah cuya kami cantik sekali. Dia benar-benar wanita cantik. Lihatlah tubuhnya, pasti bisa melahirkan nanti. Pasti bisa melahirkan anak laki-laki yang gemuk. Ini disebut cantik, kamu pasti lapar. Aduh, jangan iri deh, dia bukan wanita cantik. Apakah kamu wanita cantik? Saya kalau kurus pasti jauh lebih cantik darinya. Hahaha. Seperti kamu mau kurus, lupakan saja. Seumur hidup kamu tidak mungkin kurus. Hahaha. Kalau begitu kita bertaruh saja dalam 10 bulan. Saya akan kurus sampai di bawah 50 kg. Kamu harus berteriak selama 3 hari di depan desa. Xia Shile, maafkan saya. Kalau saya kalah. Kamu harus keluar tanpa membawa apa-apa. Bulan depan adalah ulang tahun cuya kami, kamu datang saja. Biarkan seluruh warga desa menjadi saksi. Sepakat. Tidak bisa dibatalkan. Membuat saya kehilangan uang dari Liu Pinjang. Dan merebut suami baik seperti Xiao Cheng. Lihat nanti bagaimana saya menghadapimu. Dia sedang merencanakan apa lagi? Apakah karena tidak mau cerai? Sungguh terkutuk bagaimana bisa melakukan hal seperti itu pada seorang anak. tidak apa-apa Ibu. Xiaoyan tahu kamu tidak sengaja. Xiaoyan bikin Mama marah. Xiaoyan sayang, Mama janji. Kedepannya Mama nggak akan pukul kamu lagi, oke? Karena Mama sudah di sini, apa yang Xia Shile lakukan, Mama juga harus tanggung jawab. Jangan dengerin dia, dia paling jago bohong. Setiap papa pulang dia pura-pura baik sama kita. Tapi Mama kayaknya beneran beda. Dulu dia nggak pernah selembut ini. Dan hari ini demi selamatkan aku dia sampai terluka. Tapi dia masih aja egois. Sore tadi aku ngintip dia masak ayam. Lihat, pasti dia sekarang sembunyi. Di dapur makan diam-diam. Nggak bagi ke papa, nggak bagi ke kita. Pasti dia udah makan bagian yang paling enak. Ayamnya. Ayo Xiaoyan, cepat cuci tangan, makan paha ayam. Adik. Kamu makan aja. Ayo Xiaoyan, kamu makan ini. Kamu belum jago pakai sumpit, Mama suir daging paha ayamnya. Biar kamu gampang ambilnya. Aku kira Mama bakal bilang aku ini cewek. Nggak boleh makan banyak, nggak boleh makan. Dulu Mama bilang begitu ya. Dulu Mama salah. Cowok dan cewek sama aja boleh makan paha ayam. Boleh pakai baju cantik, boleh sekolah juga. Aku ngerti, makasih Mama. Pintar, cepat makan. Ini Xia Shile ngapain lagi? Padahal dulu nggak pernah baik sama anak-anak. Hari ini cuma buat tunjukin ke aku ya, tapi kayaknya dia emang beda. Xiao Xia. Kamu keluar dulu. Mau ganti baju Xiaoyan? Dia baru 5 tahun. Sejak umur 3 tahun anak harus punya kesadaran gender. Aku lakukan ini buat lindungin dia di luar banyak orang jahat. Cuma kalau dia punya kesadaran baru lebih aman ke depannya. Xia Shile, kamu agak aneh. Aku aneh di mana? Dulu kamu nggak pernah bilang gini. Bahkan kalau aku ada. Kamu selalu suruh aku mandiin anak-anak. Nggak pernah peduli soal gender. Dulu aku belum sadar. Anak-anak udah gede ya. Cepat keluar, nanti Xiaoyan kedinginan.
Nanti aku akan membereskan barang-barangmu. Besok pagi kita naik bus pertama. Kamu buru-buru menyuruh kami pergi kaki Xiaoyan. Masih perlu diperiksa di rumah sakit. Kamu siapkan saja barang-barang anak-anak. Barang-barangku sudah siap ada di ruang tamu. Mama, setelah kaki Xiaoyan sembuh kami akan kembali. Xiaoyan tidak akan meninggalkan Mama sekarang. Mama dulu tidak baik kepada Xiaoyan. Mama sekarang sangat baik kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa jauh dari Mama. Baik, Mama akan menunggu Xiaoyan di rumah. Apa kita cepat kembali ya? Mama kasihan sekali. Kok tiba-tiba merasa dia agak kasihan? Bagus, mereka sudah pergi. Kurangi waktu merawat mereka, aku akan pergi ke gunung mencari obat. Untung aku belajar kedokteran, kalau tidak dalam sebulan. Turun 80 kg memang cukup sulit. Apakah karena aku mau bercerai dengannya dia menangis? Sudahlah urusan perceraian, tunggu sampai kembali. Kakak bilang Mama sendirian di rumah. Apakah dia tidak berani tidur? Setiap malam kucing di luar berteriak keras sekali. Dia tidak akan dia kayam tidak punya hati. Kakimu dipukul sampai begini. Kurasa dia tidak takut apapun. Kalian ngomong apa? Kaki Xiaoyan dipukul sampai rusak. Bukan Mama yang memukulku saat itu, tidak apa-apa. Tapi kemudian aku tidak bisa berdiri dan jatuh. Baru tidak bisa berdiri. Ya papa, tapi kalau mama tidak memukul adik, tidak akan sakit sampai adik tidak bisa berdiri dan jatuh. Sia-Zile wanita jahat itu. Setelah Xiaoyan sembuh aku akan segera bercerai dengannya. Kalau ada apotek saja. Tidak mungkin. Aku minta kulkas. Apa yang terjadi? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. 80. Tubuh ini benar-benar lemah. Baru 300 lompatan dalam sejam. Untung ada resep rahasia kakek. Kalau tidak, bagaimana bisa kurus? Aduh Xiao Cheng. Ayo temani tante minum sebentar. Lihatlah kerjaanmu di gudang pangan begitu melelahkan, tapi kamu masih meluangkan waktu untuk datang ke pesta ulang tahun putriku. Wah, terima kasih banyak. Ayo minum dulu, tante gemuk. Wajahmu berubah cepat sekali. Dulu kamu tidak menganggap Cheng. Sekarang dia jadi petugas kicau di gudang pangan. Kamu langsung ingin menjalin hubungan, jangan lupa. Cheng sudah punya istri. Wah. Sia-Zile wanita gemuk itu begitu jelek. Bagaimana bisa cocok dengan Cheng? Cheng begitu tampan dan gagah kan? Ibuku tidak gemuk. Tante gemuk jahat, ibu baik. Xiaoyan, haha. Sebenarnya ibu kalian tidak baik pada kalian. Bagaimana jika Bibi Cui-Cui jadi ibu baru kalian? Aku tidak mau, aku hanya mau ibuku. Wah, ibumu begitu gemuk. Akan membuatmu malu. Kakak malu itu apa? Kamu nanti akan sekolah saat ibumu menjemput. Teman-teman akan menertawakanmu. Mengatakan ibumu begitu gemuk dan jelek. Si gemuk kecil. Ayah waktu kalian sekolah, apakah menertawakan Bibi Cuya, mengatakan ibunya gemuk dan jelek? Xiaoyan ingat. Orang yang sopan tidak akan melakukan itu. Kamu bilang siapa yang tidak sopan? Dan kamu juga anak nakal. Kamu bilang ibu siapa yang jelek? Aku beritahu kamu, ibuku waktu muda 100 kali lebih cantik dari ibumu. Ibumu yang jelek itu beberapa bulan lalu masih bersumpah akan turun sampai kurang dari 50 kg. Tapi sekarang HMPH.
bahkan tidak berani datang. Siapa bilang aku tidak berani datang? Kakak siapa ini? Tidak tahu, suaranya mirip ibu. Tapi sangat berbeda dengan ibu. Sia-Zile dia sampai melakukan ini. Untuk tidak bercerai? Tidak, aku dulu juga pernah minta cerai. Dia hanya akan menangis dan marah padaku. Bagaimana Tante Gemuk aku berhasil? Apakah kamu akan menepati janjimu? Bagaimana mungkin dalam beberapa bulan kamu kurus begitu banyak? Bagaimana kamu melakukannya? Jangan pedulikan itu, kamu bisa atau tidak menepati janjimu, berjanji saja. Hari ini adalah pesta ulang tahun tuan rumah hal lain. Tunggu sampai selesai dulu duduk. Kamu adalah ibu ya? Kamu jadi sangat cantik. Kenapa ibu dulu tidak cantik? Tidak, dulu cantik sekali. Sekarang cantik langsing. Tidak peduli ibu yang mana, semuanya cantik. Sangat lucu. Makan pelan-pelan, tidak ada yang berebut denganmu. Kamu tidak seperti biasanya, kamu bukan Sia-Zile. Sia-Zile, kamu hebat. Dalam sebulan bisa turun 100 kilogram. Ayo, saya hormat padamu. Jangan hanya minum. Makan. Megan, Kamu ini. jangan buang-buang makanan, kamu dulu selalu begitu. Sering membuang makanan. Saya pikir kenapa tiba-tiba begitu ramah. Kira-kira makanan ada racunnya. Ternyata untuk memecah belah, sayangnya. Kamu bertemu dengan saya bukan hanya semangkuk nasi. Makan sampai kamu bangkrut. Orang. Selesai. Kenapa tidak terpikir itu selesai? Semua warga sekampung, kalian semua sudah kenyang dan puas ya? Saya ada satu hal untuk memberitahu kalian. Sia-Zile bertaruh dengan ibuku. Dia harus turun di bawah 100 kilogram dalam sebulan. Kalau dia menang, ibuku akan minta maaf di pintu desa selama 3 hari. Kalau dia kalah, dia harus pergi dengan tangan kosong. Aduh, turun sebanyak itu dalam sebulan. Betapa besar penderitaannya. Tidak terlalu menderita. Bagaimana tadi makan begitu banyak? Pasti beratnya naik beberapa kilogram. Naik timbangan. Sia-Zile, kenapa kamu berlambat-lambat? Kamu pura-pura sakit perut kalau tidak sakit perut. Kamu jangan berpikir untuk sikat gigi dan cuci muka. Tidak boleh mandi, juga tidak boleh tidur. Hadiahnya juga hilang. Ibu, aku sakit perut. Cepat bawa aku pulang. Ya sayangku, mana yang sakit? Mama bawa kamu pulang. Saya dari puskesmas, biar saya periksa saja. Kamu pergi timbang saja. Xiaoyan, kalau perutmu sakit, Tante bawa kamu ke puskesmas, disuntik saja nanti sembuh. Saya tidak mau disuntik, perut saya tidak sakit. Mama, saya tidak mau disuntik. Jangan takut Xiaoyan, Tante cuma bercanda. Bagus Sia-Zile, pasti kamu takut naik timbangan. Makanya suruh anakmu pura-pura sakit untuk bohong ya. Xiao Cheng, kamu tidak tahu. Waktu kamu tidak di rumah, dia sudah ajarkan anaknya jadi raja bohong. Saya sarankan kamu cepat-cepat cerai saja. Bawa anaknya pergi, kalau tidak anaknya nanti akan semakin susah dididik. Anak saya sendiri saya yang tahu. Tidak usah repot-repot mengurusnya. Sudahlah, itu urusan keluarga mereka. Kita sekarang hanya membahas taruhan dia denganmu ini. Sia-Zile, kamu tidak berani naik timbangannya. Berarti mama saya tidak kalah. Dia tidak perlu minta maaf padamu. Justru kamu jelas-jelas tidak menang. Tapi bohong ke semua orang kalau kamu menang, benar-benar licik.
Siapa bilang saya tidak berani naik timbangan? Yakin kamu bisa menang? Tidak yakin. Kenapa tidak langsung mengaku kalah saja? Harus naik ke atas biar ditertawakan. Maaf, saya tidak punya kebiasaan mengaku kalah. Meskipun kalah, saya akan kalah dengan berdiri. "102 kilogram. Baru lihat kamu masuk dengan angkuh. Saya kira kamu pasti menang. Dulu dengar di desamu. Ada wanita yang tidak tahu malu, ternyata dia. Wah, benar-benar tebal muka, menjijikkan. Gemuk ya gemuk. Kalau saya jadi kamu sudah lama cerai. Xiao Cheng menikahimu benar-benar sial. Sudahlah, jangan bicara lagi, sia-sia kami. Juga perempuan punya muka. Meskipun katanya perempuan baik tidak lebih dari 100, tapi cuma 3 kilogram saja. Kalau kamu mau mengelak juga boleh. Mengelak apa, saya tidak kalah. Baru saja Sokwa tidak mau mengaku kalah. Sekarang kalah tidak mau mengaku. Kamu memang tidak pernah berubah. Kamu terlalu mabuk sampai tidak tahu harus berpihak pada siapa. Sebelum bercerai, aku masih istrimu. Kita satu keluarga, kamu harusnya berpihak padaku. Sudahlah, lain kali kalau tidak bisa minum duduklah sama anjing. Sesuai dengan logika, timbangan ini seharusnya 5 kilogram, benar. Tentu saja. Tapi menurut perasaanku ini tidak sampai 5 kilogram. Bagaimana kalau kita ambil timbangan baru dan ukur beratnya? Timbang apa lagi? Apa kamu pikir aku akan menipumu? Kamu sendiri yang gemuk. Malah cari alasan lucu sekali. Kamu cuma tidak berani. Ibu ini untukmu. Nak, kenapa kamu mengambil barang orang lain? Ini namanya mencuri, tahu tidak? Bibi gemuk kata, mencuri, itu keterlaluan. Xiaoyang cuma anak kecil dan dia tidak. Mengambil barang itu untuk dirinya sendiri mana bisa disebut mencuri. Cuma pinjam saja. Kalian terlalu tegang, kenapa langsung menuduh? Apa kalian takut aku membuktikan? Kalian berdua ibu dan anak melakukan kecurangan untuk menang. Tidak mungkin. Mari kita lihat 45 kilogram. Yucuya, kamu masih mau ngotot. Untuk menang sengaja pakai timbangan yang tidak akurat. Kalau kamu berbisnis, pasti dikejar-kejar pelanggan. Tidak menyangka sifat kompetitif Cuya belum berubah. Hampir tertipu. Kamu sia-sia kurang sedikit saja. Bagaimana kamu bisa tahu? Jangan asal tuduh. Baiklah, kalian mau menipu diri sendiri. Toh kalian sudah kalah, kalau mau ngeles yang ngeles saja. Kita satu desa, aku tidak akan mempermasalahkan. Siapa bilang kami mau ngeles mulai besok? Ibuku akan ke pintu desa, sudah cukup. Tidak. Kamu mau apa lagi? Orang-orang yang mengejekku tadi, kalian memang tidak berani bicara setelah bibi gemuk kalah saat giliranku. Kalian malah menghina dan mengejek, hebat sekali. Cheng Zui, istrimu seperti ini. Kamu tidak mau mengaturnya. Dia diperlakukan tidak adil, aku harus mengatur. Tapi kalau salah harus minta maaf. Prinsip sederhana ini kamu tidak mengerti ya? Xiao yang bawa adiknya pulang dulu. Oke. Kak, aku memang suka ngomong kasar. Kamu kan orangnya lapang dada, pasti nggak akan marah sama aku kan? Iya, kita kan tetangga. Cuma bercanda. Kamu nggak akan jadi orang yang picik kan? Nggak apa-apa, ini cuma hal kecil. Nanti aku kasih kamu tamparan keras. Masalah ini selesai. Kok kamu gini? Aku sudah minta maaf. Kok kamu bisa sekecil hati ini? Kalau begitu aku akan memukulmu dulu baru minta maaf. Kamu harus memaafkan aku ya. Kamu kan orangnya besar hati, pasti nggak akan marah sama aku. Benar kan? Sia-sia kalau mau pukul-pukul aku saja. Salah aku nggak cek dengan baik. Sampai mereka ngomong begitu tentang kamu. Kalau mau pukul-pukul aku saja. Kamu ini tebal banget muka ya. Pukulannya sakit banget. Sia-sia, kenapa kamu mukul orang? Bukan dia yang suruh aku pukul.
Jangan-jangan ini juga cuma bercanda. Cuya maaf ya, aku serius. Aku memang punya kebiasaan buruk ini terlalu serius. Kita kan tetangga, kamu nggak akan marahkan. Pulang yuk suami. Maaf tadi. Maaf apa? Aku nggak langsung berdiri di sampingmu. Kamu benar, kita masih satu keluarga. Harus bersatu melawan orang luar. Wow, wajah yang sangat agung. Ya ampun. Sia-sia. Ada apa? Nggak apa-apa. Kamu berpikir begitu sudah benar. Lagi pula di depan anak. Kita harus menunjukkan kesatuan, kalau tidak anak di luar akan merasa malu karena keluarga tidak rukun. Kamu. Apa ada sesuatu yang terjadi saat aku tidak ada? Kamu sebelumnya tidak suka Xiao Yan dan Xiao Yang. Kamu pikir mereka anak haramku. Sekarang malah begitu menyukai mereka. Tidak, aku sakit sebelumnya. Mimpi buruk, bermimpi keluargaku hancur karena aku. Setelah bangun melihat anak-anak yang lucu dan rumah masih ada, aku bersumpah tak akan begini lagi. Pergi. Karena sekarang belum bisa kembali. Harus menjalani hidup sebaik mungkin saat ini. Punya suami ganteng siap pakai. Masih bisa membuatku bertahan di zaman asing. Harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Salah aku, harus mencari cara untuk menghasilkan uang dulu. Zaman sebaik ini. Kamu bisa leluasa. Ada apa? Panas sekali. Kalau punya satu lemari es penuh es krim pasti enak. Kenapa tiba-tiba ada bak air besar? Kenapa ada angka-angka di atasnya? Kalau ada satu lemari es penuh es krim pasti enak. Astaga, bukankah ini yang kupikirkan barusan? Kenapa terwujud lagi? Lemari esnya muntah. Banyak sekali es batangan yang keluar. Dari mana asal lemari es ini? Tidak tahu. Aku sedang mengajari adikku melukis. Aku juga tidak melihatnya. Kenapa kamu diam saja? Kenapa berkeringat? Apakah sepanas itu? Bagaimana ini? Apa yang harus kukatakan? Apakah aku harus bilang bahwa setelah berdoa, ini adalah hadiah dari surga untukku? Dia pasti akan menganggapku aneh dan ini sekarang masih bisa dilihat. Beginilah kejadiannya. Itu pemberian Liu Pozi ya, Liu Pozi. Dia membelinya untuk minta maaf. Apa maksudnya? Liu Pozi itu katanya tidak seharusnya merebut Xiaoyan waktu itu dan memukulku, katanya mau beli sesuatu yang bagus untuk minta maaf. Tak disangka-sangka ternyata ini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Memberi hadiah kok bawa banyak sekali es batangan. Benar-benar keterlaluan. Lebih baik aku dorong gerobak. Tolong bantu aku. Kita kembalikan saja. Kembalikan? Tidak perlukan. Sia-sia. Akhirnya aku bertemu denganmu. Sebulan lalu kamu mengurung diri di rumah. Aku nggak bisa nemuin kamu kok, sekarang kurus banget. Jadi cantik ya. Nggak kok, kita lagi ada urusan. Kamu pulang dulu aja. Soal yang dulu itu salah aku. Bukan aku ngeliat Xiaoyan lucu banget ya. Makanya aku rebut. Maaf ya, maaf. Ini cuma sedikit hadiah, nggak seberapa. Nanti kamu bilang-bilang baik ke Xiao Chen ya. Soal urusan panen nanti. Jangan sampai bikin susah kita ya, ayo-ayo. Kan udah dikasih kulkas kok masih bawa-bawa lagi. Iya, kamu udah kasih kulkas. Yang lain nggak usah, suamiku kerja selalu jujur dan adil. Pulang cepat ya. Suamiku paling nggak suka sama yang bawa-bawa hadiah. Pulang cepat, nanti aku nggak bisa bantu. Oke. Sampai ketemu lagi. Sia Zile, kamu nggak jujur.
Sebenarnya bukan Liu Pozi tapi bapakku. Beberapa hari lalu ke kota buat praktek sekalian jenguk aku. Lihat aku lagi diet keringetan kasih kulkas. Nggak nyangka cepet banget. Terus kenapa kamu bohong? Karena aku takut kamu kebebanan soalnya nggak murah. Hadiah dari mertua takut kamu malu kalau orang tahu. Si Azile jadi perhatian banget ya. Kayaknya dia bener-bener nggak mau cerai sama aku. Si Aoyan kayaknya juga mulai tergantung sama dia. Mungkin kasih kesempatan lagi aja. Udah nggak ada masalah kan? Kalau udah nggak ada masalah aku mau mandi dulu. Mekanisme pemberian hadiah dari dewa ini. Gimana sih cara memicunya? Aku pengen sabun mandi. Jadi, nggak semua permintaan terkabul. Pasti karena aku ngelakuin sesuatu. Apa yang aku lakuin hari ini beda sama sebelumnya. Jangan-jangan karena Chen Zui. Jadi setiap kali aku dekat sama dia bisa memicu hadiah besar dari langit dan setelah aku cium dia hari ini, aku bisa lihat harga barang apa aja. Bisa dimanfaatin buat jadi kaya di zaman ini. Mama aku mau jadi orang kaya pertama. Nanti aku coba lagi dekat sama Chen Zui. Lihat ada kejutan lain nggak? Kamu baik-baik saja, aku duluan keluar ya. Tunggu sebentar. Tiga. Ternyata begitu. Apa? Tidak ada apa-apa, kamu keluar dulu keluar. Oh, ternyata kamu yang mengirimkan barang-barang itu padaku. Kalau begitu aku mau 1 botol tinta lagi. Sepertinya aku harus sering-sering berinteraksi dengan Chen Zui, baru bisa memicu mekanisme pemberian hadiah itu pun 1 kali interaksi. Hanya bisa memberikan 1 barang. Apa-apaan ini? Tiba-tiba menarik tanganku. Jangan-jangan dia ingin menggodaiku. Ayah kamu demam ya? Mukamu merah seperti pantat monyet. Kalian berdua tinggal di rumah saja latihan menulis yang baik. Dengar ya. Kenapa pergi aku masih mau banyak barang lagi? Kalian berdua ngapain di sini kok mukanya masam begitu? Mama, aku nggak mau latihan menulis, susah banget. Mama, gimana kalau aku bantu Mama kerja saja? Anak-anak harus fokus belajar, kalau tidak nanti keluar. Nggak bisa baca tulis jadi buta huruf, gimana dong? Mama, aku bisa menulis kalau begitu. Aku nggak perlu latihan menulis lagi dong. Nggak boleh, tulisanmu jelek banget, cakar anjing Wang. Dicelupin tinta lalu lari di atas kertas saja lebih bagus dari tulisanmu. Cepat latihan menulis. Aku harus cari cara sering-sering berinteraksi dengan Chen Zui. Kalau dia bercerai, aku akan jual semua barang-barang itu, lalu pindah ke kota. Pintar. Suamiku. Mau menggodaiku lagi. Dia datang ngapain kamu siang tadi pergi mencarinya ya? Dia datang ngapain kamu siang tadi pergi mencarinya? Gak, aku tadi di pintu desa ketemu waktu telepon. Dia bilang mau minta maaf sama kamu. Ya, aku sengaja datang untuk minta maaf sama kamu. Dengar dulu, kalian ngobrol saja, aku mau lihat tulisan mereka bagaimana ya. Kejadian siang tadi salah mamaku. Masalah timbangan itu aku juga nggak sengaja. Sia kecil, kamu nggak marahkan. Oh, aku ngerti, kamu pulang saja. Kamu kira aku benar-benar datang untuk minta maaf sama kamu? Sia Zile, aku kasih tahu. Jangan terlalu sombong. Nanti kalau kamu dan Chung Zui bercerai,
Lihat deh aku akan memperlakukanmu bagaimana. Sudah kuduga kamu nggak punya niat baik. Aku ingat dulu ada mak comblang yang nak jodohkan tapi kamu yang nolak Chen Zui. Kenapa sekarang malah ngejar-ngejar? Udah nggak ada yang mau baru panik ya? Lihat Chen Zui kerjaannya bagus, orangnya jujur. Lalu pengen balik lagi. Ngapain kamu ngomong banyak-banyak? Lagian kamu sama Cheng Zui kan mau cerai. Kamu ngapain lihat-lihat? Aku lagi ngeliat kamu cuma muka tebal atau badannya juga tebal. Orangnya kurus kering, cuma mukanya aja yang tebal. Xia Zile. Kamu masih aja keras kepala dari dulu memang begitu. Nggak heran Cheng Zui nggak mau sama kamu. Barusan aku lihat kamu pengen nyentuh Cheng Zui. Dia malah nggak mau kamu sentuh. Udahlah nyerah aja. Emang, suami beneran kamu nggak mau sama aku lagi? Jangan dengerin omongan si tukang gosip itu. Bukannya kamu mau minta maaf kok malah bersikap kayak gini. Dia yang mulai duluan kok kamu nggak tanya-tanya dulu langsung nyalahin aku. Suami dia bilang kamu benci aku nggak mau aku sentuh. Ngapain kamu melamun? Bukannya kamu yang bilang mau cerai sama dia Cheng Zui. Kenapa pulang sebentar langsung berubah? Apakah Xia Zile ancam kamu? Dulu belum mikir matang-matang, sekarang udah mikir jernih. Beneran. Xiaoyan gak bisa lepas dari kamu Xiaoyan meskipun gak ngomong, tapi aku tahu dia juga gak tega. Baguslah. Di depan orang lain tunjukin kalian mesra biar anak-anak juga nggak dengar. Omongan nggak jelas yang bisa pengaruhi anak. Makan malam aku nggak masak banyak jadi nggak perlu kamu tinggal. Kamu? Chen Zui, aku tahu kamu juga banyak tekanan cari uang. Sekarang Xiaoyan udah besar mau sekolah, 2 anak hidup sama sekolah. Tekanan kamu terlalu besar, aku mikir mau cari kerja di kota biar bisa bantu-bantu kamu. Kamu juga benar, aku mau bersihin barang-barang. Setelah ini mungkin lama gak pulang. Aku mau bersihin semua barang di rumah. Oke, aku juga mau bersihin barang-barang di rumah. Kamu bersihin barang yang mau dibawa kita bagi tugas. Laki-laki sama perempuan kerja bareng gak capek. Yuk jalan. Wah, ini kota Zhonghai di tahun 80-an ya. Lumayan ramai juga. Apa? Oh, aku cuma merasakan. Aku sampai di kota besar. Ada temen yang parkir mobil di dekat sini, aku mau ambil. Cepetan pergi. Denger ya. Biar gampang naik mobil pakai baju ini. Bikin anak-anak kelihatan gak segar. Pengen cepet-cepet pulang mandi ganti baju. Sekarang aku punya keahlian khusus kalau pakai skill ini. Ke pasar barang antik pasti bisa untung besar. Xiaoyan, ayo kita lihat. Dari mana datangnya pengemis cepetan keluar. Barang di sini harganya selangit. Kalau kalian rusakin nyawa pun gak cukup buat ganti. Kamu pemilik toko. Urusan aku apa cepetan. Bawa 2 pengemis kecil itu keluar. Om tadi di toilet makan ya. Bau mulutnya busuk. Adik makan di toilet. Bukan makan itu tai. Kamu pengemis kecil gak ada sopan santun. Sopan santun itu buat orang yang sopan. Kayak kamu yang mulutnya kotor gak ada respect. Berani ngomong sopan santun. Kamu Zhutou. Apa yang terjadi manajer Meifu pengemis ini mau? Fu nyuri di toko kita. Ketangkep sama aku mau menghina aku. Mau mukul juga Fu. Barang-barang di sini semua palsu, mau nyuri apa? Dia tahu barang di toko ini palsu gak boleh. Kalau ketahuan sama manajer habis. Jangan ngomong sembarangan. Bapak Chen kolektor paling terkenal di sini. Kalau ada barang palsu pasti ketahuan. Non kenapa bilang begitu? Barang-barang ini aku beli dari seluruh Indonesia. Mana mungkin palsu? Kamu hati-hati deh, sekarang cuma yang di sebelah kanan. Di lemari ini yang asli, yang lain semua palsu. Kamu bisa ngebedain barang asli? Gak, tapi aku tahu yang paling mahal. Coba bilang. Yang paling mahal di sini. Kayaknya yang ini. Harganya sekitar 3 juta. Kamu ini anak kecil ngomong sembarangan. Ini cuma dari zaman King. Kotak rias seorang dayang.
Bagaimana mungkin harganya 3 juta? Wah, aku kira si gadis ini memang punya keahlian ternyata. Benar kok 3 juta. Aku hampir menganggapmu ahli. Aduh, kamu benar-benar kerasukan setan ya. Ayo cepat pergi dari sini, tempat ini nggak cocok buat kalian. Sudahlah, Mama bilang jangan main sama orang bodoh. Xiaoyan, ayo kita pergi. Miskin banget sih. Bawa 2 anak liar masuk ke tempat yang nggak seharusnya. Malu-maluin. Hah, Kami bukan anak liar. Kami punya ayah dan ibu. Kamu nggak punya ayah, ibu juga nggak punya anak. Kamu dewasa liar. memang seperti apa orangnya, begitu pula keturunannya. Berani melawan orang tua, awas ku hajar kamu hari ini. Kamu. Baiklah, kamu tamat. Barang mahal harganya hancur karena kalian. Hari ini kalau nggak ganti rugi jangan harap bisa pergi. Bicara yang sopan dong. Kenapa harus sopan barang semahal ini? Kill Yarkemal. Jual darah jual ginjal pun nggak bakal cukup. Orang kampungan nggak tahu apa-apa. Lihat aja deh gimana kalian nanti. Mama, aku takut. Ayah kok belum datang. Jangan takut, ada Mama di sini, Mama yang akan urus. Kotak rias ini harganya berapa? Wah, gimana? Mau pilih yang paling murah buat bayar utang ya? Ku jelasin nggak bakal bisa. Orang tanya apa jawab apa. Bicara nggak nyambung, kepala sama pantat kebalik ya. Kamu. Cepetan, jangan banyak omong. Kotak rias ini harganya 10.000 gimana? 10.000 aja kayaknya dia. 1.000 pun nggak mampu beli. Ini 10.000, hitung deh. Kamu bisa ngeluarin 10.000. Jangan-jangan hasil curian ya? Uang haram kami nggak mau. Kotak rias ini sekarang punya aku kan? Tolong Om jadi saksi. Nggak masalah, tapi Nona, kamu mau menukar puluhan ribu yuan dengan hanya 10.000 yuan. Itu tidak pantas kan? Tentu saja bukan, menukar harga kotak ini jauh lebih tinggi dibandingkan vas itu. Kamu ngapain sih? Ini kan barang antik. Play Kit Jade Karajan Dari Dynasty Song. Nilainya. Setidaknya 3 juta yuan. Ya. Saya jual plakat Jade ini dengan diskon 10%, siapa yang mau? Langsung berkurang 300.000. Wah, besar sekali ini, saya mau. Kasih saya tambah 10.000, kasih saya. Om, saya lihat kamu sangat ramah, lebih baik saya jual ke kamu saja. Tapi saya mau transaksi secepat mungkin. Dan kita harus tanda tangan kontrak jual beli, gimana? Tidak masalah, ini kontraknya. Bos, pinjam printer kamu dong. Printer saya agak besar di dalam, silakan. Ayo. Sombong apa, cuma kebetulan aja. Wanita seperti kamu yang tidak punya kemampuan dan wawasan. Dapat uang sebanyak ini, hanya akan mendatangkan malapetaka. Di mana cicada emas yang terbuat dari emas murni ini? Apa kalian yang mencurinya? Tadi saya lihat anak kamu. Tangan dan kakinya tidak bersih, tidak terdidik, pasti dia yang mengambilnya. Xiaoyan tutup mata adiknya. Kamu berani memukul orang. Perilaku kekerasan seperti kamu, saya akan melaporkan kamu ke polisi. Kamu yang pertama melakukan kekerasan pada anak saya. Omong kosong, saya tidak menyentuh mereka sama sekali. Kamu tidak menyentuh, tapi kamu menggunakan kekerasan verbal. Melukai anak saya, sialan, saya kasih tahu kamu. Kalau karena perkataanmu mereka jadi merasa rendah diri, saya tidak akan berhenti sampai di sini. Bagaimana kamu membuktikan bahwa bukan mereka yang mencuri? Bicara begitu keras, berani tidak saya geledah. Siapa yang mengklaim, siapa yang membuktikan, bagaimana kamu membuktikan bahwa mereka yang mencuri? Kamu lihat sendiri atau ada rekaman CCTV di toko? Kamu sebut CCTV cuma mau pura-pura bersihkan. Sayangnya toko kami adalah satu-satunya di kota yang punya CCTV. Sekarang keluarkan cicada emas itu dan bawa anakmu untuk meminta maaf dengan bersujud ke saya. Saya masih bisa memaafkanmu. Ada CCTV ya? Kalau begitu putar rekamannya, kita lihat bersama. Kamu beruntung CCTV-nya rusak, belum diperbaiki.
Kalau tidak kamu bisa lihat sendiri anakmu mencuri. Ribut apa? Meneyer cicada emas kita hilang. Barusan hanya keluarga mereka di sini, pasti mereka yang mengambilnya. Saya mau menggeledah tapi mereka tidak mengizinkan. Lucu sekali, siapa kamu ini? Bilang baik-baik kamu pegawai toko. Bilang tidak baik-baik kamu penjaga toko. Ada hak penegakan hukum apa di sini menggonggong? Kamu berani bilang saya anjing. Hari ini saya harus menggeledah. Kamu berani memukul saya lagi. Saya akan melawanmu. Suami kamu akhirnya datang, dia hampir menyiksa kami. Siapa kamu ini? Diam. Ini toko antik kami. Salah satu dari dua bos besar Bos Chen. Bos Chen teman ini. Apakah istri Anda? Ya, Air besar menghantam kuil, naga keluarga sendiri, melawan keluarga sendiri. Nyonya toko kenapa tidak bilang dari tadi? itu nanti saya jelaskan lagi. Ceritakan dulu apa yang terjadi tadi. 3 hal saya jelaskan. Pertama, saya mau masuk lihat-lihat, tapi malah dihina dan diejek oleh pegawai ini. Oh, dia juga memarahi anak-anak, mau menggeledah mereka, menghina martabat mereka. Kedua, saya baru saja mendapatkan lebih dari 2 juta, detailnya bisa tanya manajer itu. Ketiga, toko kamu ini sebagian besar barangnya palsu. Saya sekarang curiga ada yang menukar karya aslinya. Baik, saya tahu. Semua ini akan saya periksa, kamu tunggu di sini dulu. Dengar ya, pergi. Ada anak kecil di sana. Ada apa di sana? Kalian siapa? Kenapa tidak dengar kata ayah lari-lari kemana? Lepaskan saya. Kamu sedang apa? Anak kecil bangun. Selesai pneumotoraks tegang. Teman kamu ada pulpen tidak? Oh, ada. Kasih saya minuman kerasmu. Ternyata kamu yang membawa anak saya. Sekarang kamu mau apa padanya? Nyonya, anak ini tadi ditangkap penculik, saya datang membantu. Tapi kebetulan dia tertimpa barang. Jangan sentuh dia mengalami pneumotoraks tegang. Saya sedang memberikan pertolongan pertama. Jangan berpura-pura kamu pasti penculik anak saya, yakin itu kamu. Kamu menyakiti anak saya, ayo tangkap penculik anak. Dia ingin menyakiti anak saya. Berani-beraninya kamu minain saya, kamu tahu saya apa saya? Saya tidak peduli siapa kamu, saya dokter. Saya sedang menyelamatkan anakmu, ini masalah serius. Jangan buang waktu. Anak saya. Dia membunuh anak saya. Saudara, apakah kamu sedang membunuh? Anak, Jika kamu tidak ingin dia mati, jangan sentuh dia. bagaimana dengan anaknya? Apa yang terjadi? Dia tertimpa benda berat menyebabkan pneumotoraks tegang. Saya sudah memberikan pertolongan pertama tapi obat daruratnya tidak profesional. Perlu cepat dibawa ke rumah sakit. Keahlianmu sangat profesional. Apakah kamu dokter? Maaf ya saudara, saya kira. Tolong beri saya alamatmu nanti. Saya akan datang. Tidak perlu, kamu sebaiknya segera temani anakmu ke rumah sakit. Terima kasih. Maaf ya adik, saya kira kamu penculik anak. Kalau tidak bisa menculik, mau membunuh. Tidak apa-apa, yang penting orangnya selamat. Ada apa, terluka? Di mana lukanya? Tidak, baru saja menyelamatkan seorang anak, itu darahnya. Untung tidak terluka. Mengapa kamu begitu khawatir padaku? Jangan ngomong sembarangan, anak-anak ada di sini. Xiaoyan tidak bisa mendengar. Ibu katakan lagi, ayah suka mendengarnya, mukanya memerah. Kakak bilang kalau muka memerah berarti suka. Lucu sekali, ayo anak-anak. Ayo, mobilnya di depan. Ayah dan ibu ada yang mau dibicarakan, kamu masuk dulu ya. Wei. Katakan, ada apa sebenarnya? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Sebenarnya saya sudah mengundurkan diri dari kantor bahan makanan, lalu menggunakan tabungan sebelumnya. Bersama teman seperjuangan yang sudah pensiun membuka toko antik itu. Rumah ini juga saya yang beli. Sekarang saldonya tidak banyak lagi, tinggal 50.000. Semuanya ada di kartu. Sekarang saya memang bukan pegawai negeri.
Kalau kamu merasa saya tidak memenuhi standar suamimu, kita bisa bercerai. Bercerai. Cheng Zui, begini caramu menyelesaikan masalah? Cheng Zui, ini cara kamu menyelesaikan masalah ya? Tidak ada jaminan pekerjaan, banyak orang tidak suka. Dan aku merasa kamu marah. Orang lain itu orang lain, aku itu aku, Cheng Zui. Kita ini suami istri, banyak hal, bukan cuma soal kerja dan uang yang bisa menentukan. Aku marah karena kamu tidak memberitahu aku lebih awal. Maaf ya, sebelumnya aku pikir kita akan bercerai. Jadi aku merasa ribet, tidak perlu menjelaskan dengan detail. Tapi aku bisa jamin selama kita masih suami istri, aku akan melaporkan segala hal padamu tanpa terkecuali. Agar aku tidak marah juga bisa. Tapi aku punya syarat. Katakan. Hari ini aku dapat untung 3 juta dari J-Token. Setelah ganti rugi masih sisa lebih dari 2 juta. Aku mau pakai 500.000 untuk investasi di tokomu. Dan mulai sekarang uang rumah tangga aku yang pegang. Oke, tapi soal ini aku pribadi bisa setuju, tapi aku harus konfirmasi dulu dengan teman seperjuanganku. Kamu tunggu ya. Enak banget. Ini tuh 1 kamar 2 ruang tamu. Kalau gitu malam ini kita. Siasil, kamu mikir apa sih? Dua, aku ke kamar anak-anak. Tidur bareng mereka. Tunggu. Aku tadi mau lihat anak-anak udah tidur belum. Ternyata mereka mengunci pintu. Dan bilang jangan ganggu. Xiaoyan bilang-bilang. Bilang apa? Papa Mama mau kasih kita adik. Itu kamu tidur di kasur. Aku tidur di lantai aja, Xiaoyan kan masih kecil, bicaranya jangan diambil hati. Jangan dipikirin. Tidak usah. Kita kan memang suami istri. Meskipun sebelumnya jarang berinteraksi. Tapi kita kan mau hidup bersama selamanya, bukan? Masa mau pisah ranjang selamanya? Kalau gitu aku tidur ya. Aku tidurnya beneran. Tidak akan ganggu kamu. Aku tahu. Kalau gitu tidur dulu ya. Kamu memelukku buat apa? Kamu bilang tidurmu tenang kalau aku nggak nahan kamu. Kamu bisa bikin kepalaku penuh benjolan. Haha. Mungkin karena ganti tempat tidur baru, jadi nggak biasa tidur. Alhamdulillah nggak apa-apa. Aku sudah nemuin solusinya. Aku mau pakai jas dulu. Kamu pakai baju formal mau kemana? Di Utara Kota ada acara penilaian barang antik. Kalau ada yang suka bisa dibeli, aku mau lihat-lihat. Aku juga mau ikut. Banyak orang ya. Cheng Zui. Cewek baru ya. Ini lebih bagus dari istri gemukmu yang dulu. Gimana sih kamu bisa dapetin dia? Pakai baju rapi gitu. Jangan-jangan hidup dari uang cewek. Jadi menantu di rumah mertua. Temen SMA, aku suka merendahkan orang. Jangan dihiraukan. Iri ya, iri juga nggak ada gunanya. Kayak kamu gini mau bayar pun nggak ada yang mau. Orang miskin kayak kalian ngapain kesini? Dua di sini nggak welcome. Orang yang nggak mampu beli. Ayo suami, kita pergi. Tunggu, kamu tahu siapa penyelenggara acara ini?
Masa sih, jangan-jangan kamu mau bilang penyelenggara acara penilaian ini adalah saudaramu. Masa sih, jangan-jangan kamu mau bilang penyelenggara acara penilaian ini adalah saudaramu. Gimana kamu tahu? Kayaknya aku pernah dengar skenario ini. Aku nggak peduli siapa saudaramu, kami sudah beli tiket. Selama kami beli tiket, kami berhak masuk, ini hak kami sebagai konsumen. Kalau kamu pakai nama saudara menghalangi, aku akan lapor ke atas. Bikin kamu dan saudaramu nggak nyaman. Mengerti? Ayo suami, kita pergi. Yuk. Dasar cewek cerewet. Ngapain ngomong sembarangan? Cuma bisa lapor ke atas, kita juga pergi. Benar-benar pesta orang kaya. Semua barang palsu. Selamat datang di acara penilaian barang antik kami, semoga kalian semua. Kami juga punya pemahaman tertentu, jadi basa-basi. Aku tidak akan banyak bicara, sudah menyiapkan sebuah permainan kecil untuk menghidupkan suasana. Selanjutnya aku akan membuka satu persatu barang antik di dalamnya. Semua bisa menebak harga harta karun. Kesalahan dalam 1/10, maka dinyatakan menang. Jika ada 2 orang dalam 1/10, maka yang paling mendekati akan menang. Pemenang terbanyak. Kita bisa mendapatkan diskon 20% untuk barang antik apapun. Aku harus ikut main. Hari ini ada lukisan asli dari Kaisar Taizu. Setelah diskon bisa sekitar 1 juta. Aku juga ikut main berdasarkan pengetahuanku tentang dunia barang antik. Peluang menang besar, aku tidak percaya. Sejak kecil aku sudah main ini, aku tidak mungkin kalah dari kamu. Hahaha. SSST, mari kita mulai. Lihat barang antik pertama, lukisan gadis istana. Kekuatan, kekuasaan. Menurut aturan permainan, aku hanya bisa memberikan 2 petunjuk. Pertama, lukisan ini dibuat oleh seorang master. Lukisan ini sudah berusia lebih dari 900 tahun. Mudah 900 tahun. 900 tahun seharusnya ada di pertengahan dinasti Song. Pertengahan dinasti Song bisa. Pelukis yang melukis di istana. Aku tebak itu adalah Emma Yuan, Tuan Ma. Perkiraan harga lukisan ini sekitar 1,8 juta. Tidak seperti Emma Yuan, lebih mirip lukisan Li Gong. Aku tebak 1,3 juta, aku tidak kenal lukisan. Tebak saja 3 juta. Apa gunanya orang miskin masuk ke sini? Bahkan perkiraan harga dasar saja tidak tahu. Memalukan, Ting. Aku tebak 4-5 juta. Cheng Zui, aku bilang istri barumu ini. Bagaimana bisa tertarik padamu si miskin ini, haha. Ternyata otaknya bermasalah. Li Fei, aku tahu kamu selalu menyimpan dendam. Karena dulu kamu mencuri barangku dan aku melaporkannya. Jadi kamu menargetku, aku mengerti. Tapi istriku tidak bersalah padamu. Kamu tidak perlu menghinanya seperti itu. Jangan ngomong sembarangan aku. Aku mencuri apa darimu? Kamu yakin mau aku ulangi di depan banyak orang? Prestasi gemilangmu. Aku tidak mencuri lagi pula. Aku tidak menghina kekasihmu. Tapi kamu langsung kasih harga 4.500.000. Cuma lukisan wanita saja. Masa bisa sampai 4.500.000? Iya juga si barang ini. Paling-paling cuma 3 juta. 4.500.000. Orang yang tidak paham mudah dibohongi. Maaf, saya tidak mengenal teman ini. Pertama kali datang ke acara apresiasi kami ya. Bisakah kamu jelaskan kenapa menurutmu lukisan ini bernilai 4.500.000? Ada dasarnya tidak? Gimana nih, apa bisa? Langsung lihat harganya. Kalian tidak perlu khawatir, aku punya caranya sendiri. Hah, kalau tidak tahu jangan sok tahu. Nanti malah malu sendiri. Lukisan ini sekitar 4.600.000. Sebagai tebakan terdekat, saya umumkan pemenang babak pertama adalah teman ini, ha? Bagaimana mungkin, tidak mungkin. Cuma lukisan wanita saja. Lukisan wanita ini memang karya Li Gong. Tapi saat itu Li Gong diundang oleh Kaisar untuk melukis di istana. Saat itu permaisuri sedang mengadakan pesta musim semi di istana. Dan mengundang para menteri serta putri-putri bangsawan untuk menikmati bunga dan minum teh di istana. Dan lukisan ini juga adalah lukisan wanita terakhir Li Gong. Menurutmu apakah itu sepadan dengan harganya? Ya, sepadan.
Lukisan wanita terakhir Ligong. Barang tak ternilai, aku mau beli lukisan ini. Tunggu dulu Tuan Wang, lukisan ini sudah ditebak oleh wanita ini. Jadi dia memiliki hak prioritas untuk membeli. Nama keluarga. Nama keluarga Xia. Nona Xia, apakah Anda bersedia melepaskannya? Jika Anda menyerahkan lukisan ini padaku, akan mengganti uang diskon 10% untukmu. 4.600.000 diskon 20%. Itu 3.688.000. Dia harus menambahkan 92.000 untukku, ya ampun. Uang ini seolah jatuh dari langit. Saya akan memberikan tempat itu kepada Tuan Wang. Tidak apa-apa, anggap saja berteman. Baik. Kedepannya ingin berkecimpung di bidang ini. Lebih banyak teman lebih baik. Nona Xia, sikapmu sangat saya hargai. Tapi saya tidak suka mengambil keuntungan dari orang ini, 92.000. Silakan terima. Terima kasih. Saya akan ke belakang untuk membayar lukisan itu. Saya tidak percaya keberuntungan anjing. Setiap kali kamu bisa menebak. Sekarang perkenalkan barang antik kedua. Satu juta 5, Ratus Review, Ceratus Review, 2 Belas Review. Selamat Nona Xia. 2 juta. 6 juta. Selamat Nona Xia. 70.000. Selamat Nona Xia, tebakanmu tepat lagi. Nona Xia memiliki mata yang sangat tajam. Ada rahasia khusus tidak bagikan kepada semua orang. Tidak ada apa-apa, hanya menebak hari ini beruntung. Rezeki dari langit. Wanita ini dia egois. Dia tidak mau mengajari semua orang kan? Li Fei, bagaimana kalau kamu mengeluarkan tabunganmu dan membagikannya kepada semua orang? Saya akan mengajari Mengapa semua harus orang. begitu? Pria itu egois, tidak mau membantu semua orang. Kamu. Sudah-sudah, kedua orang ini tenang. Kami akan segera mengumumkan. Barang antik terakhir. Seperti biasa, dua petunjuk pertama. Itu sudah ada lebih dari 300 tahun yang lalu. Pertama, itu dipilih sendiri oleh seorang kaisar saat turun ke selatan. Dan itu juga diberikan kepada permaisuri yang paling dicintainya. Barang kuburan. Silakan lihat harta terakhir. $11.800.000, ya ampun. Vas ini terlihat tidak seharga itu. Mengapa begitu mahal? Apakah seperti kotak kemarin? Ada rahasia tersembunyi. Bukankah ini koleksi pribadi saya bulan lalu? Saya ingat sekitar 2 juta. 2.100.000. Nona Xia, bagaimana menurutmu? 18 juta. Nasib baik kalian lagi bagus nih. Setiap kali bisa nebak dengan benar, tapi kali ini, sayangnya kalian bakal kalah. Vas ini memang nggak seharga segitu. Vas ini harganya 2.100.000. Selamat Tuan Li berhasil menebak harga vas ini. Nah, apakah Tuan Li mau membeli vas ini? Mana ada uang segitu? Ini MH bikin malu aja. Tujuan aku kali ini bukan ini. Yang ini udah deh. Siapa di antara kalian yang suka? Aku kasih kesempatan ini ke kalian. Anggap aja buat kenalan. Kalau gitu aku yang ambil. Nggak boleh Cheng Zui ada di sini. Sama sekali nggak boleh, dia selalu tuduh aku nyuri barangnya kecuali. Cheng Zui minta maaf sambil bersujud. Udah deh, laki-laki cuma sujud ke langit, bumi, dan orang tua. Kamu siapa sih? Lutut istriku. Jauh lebih mahal dari vas ini. Xiao Xia. Nggak usah terlalu terharu, ini kewajiban teman. Ah, SST, selesaikan dulu masalah ini. Apakah ada di antara kalian yang mau beli vas ini? Lihat kan, gak ada yang sangit, aku ambil aja harga aslinya. Aku kasih, tahu ki don kilyarga Cheng Zui paling aku tahu. Orang miskin kayak dia. Mana mungkin bisa beli? Maaf ya, kebetulan bisa beli 3 unit. Tas aku mana, apa aku nggak bawa keluar? Udah deh, jangan pura-pura. Vas ini aku kasih ke kamu. Oh, kamu ya, gimana anakmu? Sudah lepas dari bahaya kemarin berkat kamu. Menyelamatkan anakku, terima kasih ya. Barang itu anggap aja sebagai balas budi atas nyawa anakku. Udah deh, nggak usah. Itu urusan lain, barang ini terlalu mahal. Itu koleksi pribadi aku. Di rumah aku masih banyak yang lebih mahal. Kamu ambil aja. Tapi Nyonya Zhang, barang ini mungkin lebih bernilai dari harganya. Kamu yakin mau kasih ke aku? Tenang, uang bagi saya hanyalah angka, lagi pula kamu sudah menyelamatkan nyawa anak saya. Nyawanya jauh lebih penting bagi saya daripada apapun. Meskipun vas ini kamu jual seharga 20 juta hari ini, saya sama sekali tidak akan iri.
Ayo cepat bawa barangnya ke sini untuknya. Saya akan segera mengambil kartu ban, kita tidak berhutang pada siapapun. Baiklah. Kenapa nggak bisa nemu lapisan rahasia atau semacamnya? Apa yang kamu lihat terus? Apa kamu benar-benar pikir botol ini bisa bernilai 18 juta? Kakek Nyonya Zhang adalah ahli penilaian barang antik. Harga botol ini, Nyonya Zhang tahu persis nilainya. Jadi jangan mimpi bisa kaya mendadak. Orang macam apa kamu ini? Seperti lalat saja. Makanya kalau berisik lagi jangan salahkan aku kalau aku pukul kamu tadi suamiku. Masih kasih muka padamu sekarang kalau masih berisik. Jangan salahkan aku kalau aku tak segan-segan bertindak HMPH. Aku ingin lihat saja. Apa maksudmu dengan tak segan-segan? Kamu dipecat. Rumah kami juga nggak butuh kamu untuk membeli barang koleksi di masa depan. Nyonya Zhang sangka aku tidak bermaksud begitu. Jangan serius, jangan. Ternyata ada sesuatu yang mencurigakan, lihat bahan di dalamnya. Aku juga nggak bisa lihat apa-apa tapi pasti mahal. Mari kita minta mereka menilai. Ada yang bisa cek botol ini? Ini pasti lebih dari 2 juta. Tidak seperti barang ratusan tahun lalu, malah mirip sesuatu dari 1000 tahun lalu. Sepertinya sudah dimodifikasi oleh pencuri makam. Diolah ulang, tak heran tadi. Aku nggak bisa temukan lapisan rahasia apapun kalau bukan karena Li Fei mendorongku. Kemungkinan besar aku bakal hancurkan botol ini di tanganku. Ternyata kamu tahu nilai botol ini. Kamu takut nanti susah menjelaskan, jadi kamu bersikeras membelinya dengan harga 2.100.000. Benar kan? Aku memang tahu nilainya, tapi tenang saja Nyonya Zhang. Kalau kamu menyesal dan mau ambil kembali itu tidak masalah. Lagi pula aku belum bayar. Kartu ban sudah diambil. Apa ada masalah? Pandangan suamimu sangat bagus, ia memilih barang antik. Dengan rahasia tersembunyi, jika vas ini asli, seharusnya bernilai lebih dari 20 juta. Nyonya Zhang ini adalah Tuan Zhang. Vas yang selalu merindukannya. Anda harus membawanya kembali. Cheng Zui, kau ingin menjadi kaya. Tidak apa-apa Nyonya Zhang, jangan malu. Suka vas ini. Apapun yang tidak menandatangani kontrak dapat dihitung. Ini benar-benar vas yang kakek saya inginkan. Tapi aturan rumah kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Aturan keluarga Zhang untuk melakukan bisnis. Beri aku kartu bankmu. Aku tidak ingin melanggar aturan rumah. Tidak bisa mengabaikan keinginan orang tua. Jadi saya bersedia untuk harga 68 juta. Aku akan membeli vas ini. Memukul uang pada kartu Anda. Nyonya Zhang, kau. Jangan khawatir, rumah saya tidak buruk dengan uang ini. Di usia ini rumah tangga sangat langka. Dia tidak peduli dengan 20 juta. Ini jauh lebih kaya. Nyonya Zhang Qilyar Gemirka. Bukan orang baik, bagaimana kau bisa? Jangan berpikir aku tidak tahu. Hanya mengingatkan saya bahwa kakek menyukai hal ini. Kau tidak ingin aku memberikan sesuatu. Anda keluar dari sini dan tidak menyambut Anda. Ambil undangan dari keluarga Zhang saya untuk menjadi iblis di sini. Sesuatu yang memalukan. Ambil undangan dari keluarga Zhang saya untuk menjadi iblis di sini. Sesuatu yang memalukan. Cheng Zui, kau harus menunggu, aku harus menunggu. Nyonya Zhang, ini kartu saya. Saya akan berbicara dengan pemilik pavilion. Orang yang akan memberikanmu kartu itu. Pada saat itu kami akan membayar untuk pengiriman. Baik. 20 juta di era ini. Kau tahu apa artinya? Apa artinya? Berarti kita memiliki 2000 meter persegi. Kau sepertinya mengatakan sesuatu. Dan tidak mengatakan apa-apa. Cheng Zui. Anda melepaskan desa persamaan. Tidak ada hal yang baik. Ini adalah stasiun pertama di Anxi dan menghancurkan desa persamaan. Ini cukup dekat dengan kota asalku. Kira-kira 2-3 bulan lagi pengumuman penggusuran akan dibuat. Kalau kamu masih bikin ribut, kisahmu akan ditulis. Dibagikan lewat selebaran. Biar kamu gak bisa hidup di Anxi. Kamu. Pergi sana. Orang ini kenapa yang gak jago tapi suka main-main? Apa yang gak jago? Maksudku sayuran di kebun rumah. Shen Zui, tiba-tiba aku pengen pulang ke desa. Sekalian lihat ada rumah kosong di desa nggak? Ngapain kamu cari rumah kosong? Untuk dibeli dong. Rumah-rumah itu nggak ada harganya, ngapain kamu beli? Ah, jangan ikut campur, aku ada rencana sendiri. Hari sudah mulai gelap, kamu simpan dulu tasnya. Besok kita langsung cari tanah atau rumah yang bisa dibeli. Oke. Cheng Zui, kalian sudah pulang ya, hehe.
Aku kira kalian akan menetap di kota. Jangan-jangan ada yang sudah kebiasaan liar di desa, jadi nggak betah tinggal di kota. Suamiku lihat dia bilang begitu lagi. Bikin kesal deh. Sia di kota baik-baik saja. Pulang kali ini ada urusan, tolong jangan asal bicara di desa. Gak usah ngomong sembarangan. Cepat ke puskesmas. Kepala desa terluka parah, cepat-cepat. Aku juga mau lihat. Tunggu, aku ikut juga. Apa yang terjadi Cuya, akhirnya kamu datang? Apa yang terjadi? Kepala desa jatuh dari tebing. Kakinya patah, Dokter Fang lagi rapat di kota. Kita cuma punya perawat dan kamu yang paling senior, gimana ini? Aku cuma seorang perawat. Aku juga nggak tahu. Bus ke kota baru datang besok pagi. Masih ada lebih dari 10 jam, kepala desa mungkin gak bisa nunggu lama-lama. Bagaimana dengan Huzi, bukannya dia punya motor 3 roda? Suruh dia antar kepala desa ke rumah sakit kota. Sudah dicari Huzi lagi ke kota buat belanja, baru pulang besok pagi. Gimana ini, Cheng Zui, kepala desa keluarga nggak ada yang lain. Kamu satu-satunya, cucu keponakan, kamu harus cari jalan keluar. Biar aku coba. Sia-sile, kamu senang ya bisa cari perhatian. Ini urusan nyawa, kamu berani coba-coba. Ayahku dokter, aku dari kecil sudah terbiasa. Dulu sering bantu dia obati pasien terakhir Nyonya Zhang. Aku juga pernah menyelamatkan anaknya, kamu ingatkan. Cheng Zui, percayalah padaku. Sekarang ada banyak orang kalau Sia pergi untuk mengobati. Kalau tidak hati-hati dan terjadi kecelakaan, warga desa bisa memakannya hidup-hidup. Sia, ini urusan nyawa orang. Kalau kamu mencoba dan ada masalah, bisa menimbulkan banyak masalah. Aku tahu, tapi sekarang kita semua tidak punya cara lain kan? Ayahku bilang orang yang belajar kedokteran tidak boleh karena takut masalah lalu tidak mau menolong. Baiklah. Cheng Zui, dia gila, kamu ikut gila juga ya? Walaupun ini pamanmu, aku juga tidak akan membiarkan kalian berdua bermain-main di sini. Tidak membiarkanmu. Tidak membiarkanmu mencari cara untuk menggantikan. Aku punya cara apa? Tapi warga sebelumnya siapa yang pernah dengar? Sia-sile pernah belajar kedokteran walaupun ayahnya dokter. Itu juga cuma dokter tua. Kepala desa terluka luar, dia bisa menyembuhkan. Iya, kamu cuma mau pamer di depan Cheng. Aku kasih tahu ya, Sia-sile, kepala desa, untuk kita warga. Sudah berkorban seumur hidup tidak menikah. Nyawanya bukan untukmu. Buat pamer. Kalian benar-benar tidak punya cara, masalahnya banyak. Baiklah, aku tidak peduli bagaimana, sekarang biarkan aku periksa dulu ya nyawa orang. Aku tidak punya waktu buang-buang waktu dengan kalian. Luka di mana? Tidak apa-apa, tangan sedikit terkilir. Jangan ada yang menghalangi ya. Masalah kaki agak serius, kalau tidak diobati bisa jadi lumpuh. Ting, kamu sudah periksa. Dan tidak periksa, bedanya apa? Omong kosong. Bisa ditangani, kalau tidak bisa, kita cari cara bawa ke rumah sakit. Bisa, tapi perlu operasi. Operasi, kamu ngomong apa? Tidak usah bilang kamu dokter, kamu cuma dokter tradisional. Mana ada dokter tradisional yang operasi? Dokter tradisional operasi sudah ada ribuan tahun sejarahnya. Kurang baca ya, baca lagi. Jangan di sini mempermalukan diri. Aku tidak peduli, pokoknya kalian tidak boleh operasi di sini. Kalau kepala desa mati di sini, aku tidak bisa bertanggung jawab. Cheng Zui, bolehkah aku bawa kepala desa pulang? Bisa. Cheng Zui, aku lihat kamu kemasukan setan. Lihat Sia-sile jadi kurus dan cantik. Langsung ikutin dia seenaknya ya, dia kan pamanmu sendiri. Cuya, jangan ngomong sembarangan. Kalau ada cara bilang aja, nggak ada jangan bikin ribut. Tolong bantu dong warga. Cheng Zui, kamu gila ya? Kalau ada apa-apa kamu bisa tanggung jawab. Warga, hari ini keputusan ini aku yang buat. Kalau ada masalah nanti yang disalahin. Aku yang tanggung jawab, nggak ada hubungannya sama puskesmas desa. Gitu kamu puas? Tolong bantu dong warga. Datang minggir. Kamu jaga di pintu, jangan biarkan siapapun masuk ganggu aku, dengar nggak? Mengerti. Ya Tuhan ya, ruang tolong. Beri aku ruang operasi yang memadai.
Sekdes di dalam lagi operasi, kamu nggak boleh masuk. Dasar anak kurang ajar Bernie, main-main dengan nyawa saudaraku. Untuk menyenangkan istrimu yang gendut itu minggir. Aku mau masuk. Dasar anak kurang ajar, berani melawan orang tua. Sudah besar ya. Kenapa desa kita punya laki-laki nggak berguna kayak kamu? Biarkan istrimu yang gendut itu membahayakan nyawa orang. Aku bilang terakhir minggir. Biarkan aku masuk. Chen Zui dan Sekdes masuk aja. Sudah lama belum ada kabar nih, tunggu Sekdes Fang. Kalau lihat kejadian di dalam pastim Rahin Zai's dan Cheng Zui yang sembarangan, lihat aja nanti mereka gimana. Ah, kamu jangan ikut campur, besok hasilnya keluar. Keluar dulu kamu. Kenapa belum keluar juga Sekdes Fang mana? Oh, di dalam lagi awasin operasi. Ada Sekdes Fang yang awasin, kamu bisa tenangkan. Aku nggak percaya, biarkan aku lihat. Kamu udah cukup dong, katanya dokter itu. Hatinya selalu memikirkan pasien, kamu sendiri nggak bisa bikin cara. Untuk nolong orang malah ngehalangin orang lain nolong, kamu ada niat apa? Aku nggak, jangan ngomong sembarangan. Pasanganku bilang besok hasilnya keluar. Kalau kamu peduli sama hasilnya, besok datang lagi. Ah, operasi sendirian bener-bener capek. Ah, kangen banget sama teman-teman kerjaku dulu. Chen Zui, capek banget. Semuanya baik-baik aja. Xia Zile mana kepala desa? Kepala desa lagi istirahat, operasinya berjalan lancar. Aku mau masuk lihat. Sudah bilang kepala desa lagi istirahat, kamu nggak ngerti ya? Aku cari babi aja biar dia yang nerjemahin buat kamu. Kamu nggak berani biarin kita masuk. Apakah karena kamu nggak berhasil menyembuhkannya? Oh, aku tahu. Kurasa kamu yang bunuh kepala desa. Anjingku awang aja lebih ngerti omongan manusia daripada kamu. Sudah bilang operasinya berjalan lancar. Aku capek, jangan cari masalah. Kalau memang nggak ada masalah, kenapa nggak berani biarin kita masuk? Iya dong, Xia Zile. Kalau sekarang kamu nggak biarin aku masuk, aku akan laporin kamu biar tim tangkap kamu. Langsung lapor ke tim tangkap dia. Cepetan biarin kita masuk. Aku cari orang tim biar lihat kamu ngeles gimana. Kamu marah-marah apa, dokter harus punya etika dong. Hari ini aku benar-benar gak akan biarin kalian masuk. Lihat aja kalian bisa ngapain sama aku. Kamu kok gini sih? Padahal kamu kan keturunan keluarga dokter. Nggak punya etika sama sekali HMPH. Yucuya sudah bilang semuanya berjalan lancar. Kamu udah cukup bikin ribut belum? Aku baru aja masuk, lihat dia juga baru keluar. Kamu udah pernah masuk belum? Belum. Kamu aja belum pernah masuk. Langsung percaya omongan dia aja, Cheng Zui. Aku nggak nyangka. Di luar kamu kelihatan baik-baik aja. Ternyata kamu orang jahat yang suka main perempuan. Ya, orang jahat yang suka main perempuan itu. Wah, terima kasih udah puji aku cantik. Tapi suamiku percaya sama aku, bukan malah memutar balik fakta. Seorang suami nggak percaya sama istrinya sendiri. Masa percaya sama orang asing yang nggak jelas? Kamu? Mereka itu. Datang-datang. Dia itu mereka satu kelompok. Siapa? Siapa yang sengaja bunuh kepala desa Cheng? Dia yang memalsukan diri sebagai dokter. Pasangannya juga terlibat. Mereka memang satu kelompok. Bolehkah kami masuk melihat? Sekarang tidak memungkinkan, lebih baik kalian pulang. Tunggu sampai kepala desa bangun, saya akan memberitahu kalian. Pulang? Setelah kami pulang kamu bisa kabur ya, Ting? Ya kan, Xia Zile? Kamu benar-benar licik. Kawan-kawan, kepala desa sudah bekerja keras seumur hidupnya menjelang ajal. Masih harus mati di tangan wanita ini. Jangan biarkan pembunuh ini kabur. Jangan biarkan dia kabur. Kalau tidak mengizinkan kami masuk, mari ikut kami. Ayo, ayo. Lepaskan saya tidak mau pergi, bukankah harus menunggu hasilnya? Kenapa percaya begitu saja pada satu pihak? Xia Zile, kamu meragukan kemampuan ketua regu. Ikut saya. Zile. Chen Zui.
Lepaskan saya. Ribut apa ribut? Di dalam ada pasien, tidak tahukah kamu? Sekretaris desa, tadi perawat Yu bilang, ada yang berpraktik tanpa izin, sampai kepala desa meninggal. Omong kosong, Lau Cheng sudah bangun. Lo bagaimana mungkin? Kamu tidak bisa karena Cheng Zui adalah keponakannya. Lalu melindungi mereka atau jangan-jangan kalian baru saja melakukan transaksi apa? Kemarin malam kamu memanggil saya, juga dengan alasan yang sama. Xiao Xia merawat Lau Cheng. Kamu malah memfitnah saya. Bersekongkol dengan mereka, menyembunyikan dari semua orang. Sekretaris desa. Kamu tolong dia, cepat tolong. Bukan saya tidak bisa. Berhamburan, biarkan pasien bernapas lega. Tiedan, tolong ajak warga keluar dulu. Berhamburan. Di ufuk sana ada cintaku. Kamu sedang pertolongan pertama atau sedang bapel mantah? Kamu ngomong apa sih? Saya sedang bicara denganmu. Lagu seperti apa yang paling menggembirakan? Kita harus bernyanyi dengan penuh semangat. Sekretaris desa. Kalian semua, pulang saja. Urusan Lau Cheng biar saya yang tangani. Sekretaris desa, jangan marah, kamu belum sembuh total. Saya akan atur mobil untuk mengantarmu ke rumah sakit di kota, lakukan pemeriksaan menyeluruh. Baik, terima kasih Xiao Xia. Kemarin saya dengar omongan orang. Hampir membahayakanmu dan Lau Cheng. Untung ada kamu. Menyelamatkannya. Tiedan bantu sekretaris desa. Sekretaris Fang, maaf. Kami juga terpengaruh bujukan perawat Yu. Jadi datang ke sini, biasanya dia bekerja di klinik. Kami masih percaya padanya. Tidak menyangka kali ini begitu konyol. Tolong kalian selidiki dengan serius. Hari ini juga kami berusaha keras mencegah. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan perawat Yu. Kami akan mengantar sekretaris desa ke kota. Kali ini kamu pergi ke markas dan jelaskan semuanya. Pergi sana. Aduh sial. Sia-Zile, hari ini kamu membuatku malu. Tunggu saja, aku akan membuatmu menyesal. Bagaimana Zhao? Tanganku sakit kemarin terkilir. Sudah minum obat penghilang rasa sakit baru bisa bertahan sampai sekarang. Efek obatnya sudah habis, mulai terasa sakit. Ayo ke kamarku, aku punya obat untuk luka dan keseleo. Aku pijat nanti sembuh. Aduh, tidak bisa, kepala desa masih perlu dijaga. Tiedan kemari. Jukwe dalam drama perang. Tidak secepat ini datang saat dipanggil. Jaraknya dekat. Tiedan, kamu nanti jaga di sini, awasi kamar kepala desa. Kalau ada gerakan dari kepala desa, segera panggil kami. Baik. Untuk apa membawaku masuk? Duduk saja. Oleskan ini, pijat-pijat nanti sembuh, ayo. Beginilah pergelangan tanganmu ini. Setiap hari harus. Lepaskan, jangan halangi mataku. Aduh, salahmu. Kalian berdua. Apa yang kalian lakukan di luar sana? Ada apa? Adik dengar ibu terluka. Langsung datang untuk melihat. Ternyata ayah dan ibu ada di sini. Ah, bukan seperti yang kamu pikirkan. Mata ibu kemasukan pasir, ayah sedang meniup mata ibu. Oh iya. Kamu benar semua. Ngomong apa sih, memang bukan begitu. Ia tiup lagi. Aduh, Kak kepala desa mau ketemu kamu dan kakak ipar. untung setelah operasi alat-alat itu sudah disimpan. Kalau tidak hari ini gimana mau jelasin? Ah, akhirnya selesai juga.
Benda-benda ini gimana ya? Ini juga gak ada tempat sembunyinya. Gak tahu nih bisa gak ya ini barang dikembalikan ke ruang. Hei ruang, boleh minta tolong gak? Bagaimana kalau kamu simpan dulu barang-barang ini? Terima kasih ya Sia. Tiedan sudah cerita padaku. Untung kamu menyelamatkanku. Kalau tidak kaki ini, udah gak bisa diselamatkan. Hidup selanjutnya bakal susah. Hidup sendirian gimana ya? Ini yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa kedokteran. Ah, maksudku. Ayahku seorang dokter, aku juga belum lulus. Jadi masih mahasiswa kedokteran. Kalau kamu punya tanggung jawab sebagai dokter. Pasti kamu akan menjadi dokter yang baik. Oh Cheng Zui. Kesehatan paman semakin menurun. Dia mau periksa ke rumah sakit di kota. Mungkin harus merepotkan kamu untuk mengantarku. Rumah sakit di zaman ini, aku belum pernah ke sana. Kalau bisa, aku bisa terus belajar mengusulkan lebih awal arah penelitian untuk beberapa puluh tahun ke depan. Sehingga tingkat kedokteran negara kita pasti akan meningkat pesat. Kami antar kamu bersama-sama. Apa-apa. Ah, kamu kan bilang. Anak mau sekolah di kota. Kalau sudah berniat hidup dengan baik, berarti aku juga harus ikut. Apa kamu berniat meninggalkan aku sendirian di desa? Bukan, aku belum memikirkannya 2 hari ini. Masalah ini aku. Sudahlah bercanda. Kalau begitu aku pulang untuk membereskan barang. Kita berangkat besok. Baik. Bayangannya sudah hilang, ngapain dilihat. Sebelumnya kan mau bercerai. Sia sekarang kurus cantik. Kamu jadi nggak tega cerai ya? Bukan paman, gak ada hubungannya dengan kurus atau gemuk. Aku merasa dia seperti orang yang berbeda. Anak-anak juga gak bisa lepas darinya. Jadi aku mau mengamati dulu. Dulu kamu pulang setahun cuma sekali atau 2 kali. Sejak 3 tahun lalu, kamu mengembalikan anak-anak. Hampir semua dia yang mengurus. Gadis muda. Membesarkan anak orang tapi bisa sebaik ini. Sudah sangat hebat. Ya paman, sebelumnya aku mengabaikannya. Kedepannya aku akan baik padanya dan pada anak-anak. Aku akan mengantarkan ini ke paman. Ya. Sia Oyan makan. Tangan belum cuci. Cepetan cuci tangan. Ayah, ibu, kakak pingsan. Apa? Sia Oyang, Bawa ke puskesmas. cepat. Sia Oyan, kamu di sini sama kakek ya? Ayah ibu sebentar lagi pulang, kamu kunci pintu. Kecuali ayah ibu pulang, kamu nggak boleh buka pintu, dengar? Cuya. Kenapa? Tiba-tiba pingsan, aku nggak tahu. Wah, muka timbul banyak bintik-bintik. Jangan-jangan makan sesuatu yang alergi. Masa sih dia cuma makan sesuap daging, sesuap nasi? Kalau kamu hebat ngapain dibawa ke sini? Kalau kamu hebat ngapain dibawa ke sini? Aku panik jadi lupa. Kalau bukan alergi, berarti kamu ini ibu angkat. Kasih dia makan apa? Iya, aku udah lihat banyak. Cerita ibu tiri bunuh anak beberapa ibu tiri. Biar nggak ngurus anak sendiri, sengaja awalnya tunjuk baik sama anak sendiri. Terus tiba-tiba bunuh anak orang, nggak bakal curiga sama dia. Maksud kalian aku sengaja ngerjain Sia Oyang ya? Aku nggak bilang gitu. Di rumah kita nggak ada karung ular kayak kalian. Maksud kalian apa semua orang tahu? Sia Oyang emang agak alergi tapi cuma makan sesuap daging, sesuap nasi. Nggak sampai dia alergi apa, tahu nggak? Wah, udah ngurus dia lama-lama. Alergi dia apa aja nggak tahu. Emang kamu nggak peduli sama anak? Pas Cheng Zui balik beberapa hari itu kelihatan banget. Sia Zile, kamu yang paling bisa acting.
Biar nggak cerai main drama beberapa hari. Sekarang nggak bisa akting lagi ketahuan. Aku nggak. Aku percaya kamu. Chung Zui, kamu sadar nggak sih? Xiaoyang waktu kecil minum susu langsung alergi. Pas kamu datang udah 4 tahun gak minum lagi. Gak tahu juga wajar. Alergi susu ya? Mungkin intoleransi laktosa kali ya? Xiaoyan, kamu kok datang? Kakek buyut suruh aku datang. Dia bilang di makanan ini ada susu bubuk. Katanya kakak nggak boleh makan susu bubuk. Suruh aku bawa ke mama papa beauty lihat. Susu bubuk. Emang ada bau susu bubuk? Bagus kamu pura-pura nggak tahu. Xiaoyang alergi susu bubuk sebenarnya. Pengen pakai cara ini ngerjain dia. Bunuh anak kecil. Xiaoyan, kita lemah lembut gitu bisa kamu bully seenaknya. Nggak masuk akal, pulang aku ada cara. Nggak mau denger dia ngomong nggak jelas. Chung Zui, dia gini kamu ngurus nggak? Di rumah kamu dia yang masak, emang kamu nggak curiga sama dia? Turunin anaknya, aku mau kasih suntik. Aku. Chen Zui, kamu nggak percaya aku. Cepetan kasih suntik. Yucuya, kamu yang taruh susu bubuk. Di makanan kita kan tahu Xiaoyang alergi. Nuduh Xia Zile. Bukan aku, kamu punya bukti nggak? Jangan ngomong sembarangan. Sore tadi kamu keluar nggak? Nggak, aku sepanjang sore di puskesmas. Kamu mau kemana? Aku kan udah pulang kerja, masa nggak boleh pergi? Aku hari ini nggak jaga. Tolong tinggal sebentar buat jadi saksi sore tadi, Yucuya. Benar-benar keluar nggak sih? Aku juga nggak tahu. Yang jelas aku nggak lihat. Ah, nggak apa-apa, kebetulan ini balik. Kita pasang kamera di depan rumah nanti. Video rekamannya kita ambil terus serahkan ke polisi. Niat ngerjain anak di bawah umur. Hukuman 3-5 tahun nggak masalah, yang nolongin dia juga bisa masuk 1-2 tahun. Kamu kalian pasang kamera ya? Iya, soalnya nanti sering di kota. Harus jamin keamanan rumah. Makanya pasang kamera. Aku mau cari polisi baik yang ngerjain maupun yang nolongin. Satu pun nggak boleh kabur. Jangan pergi. Sore tadi Ucuya memang keluar balik terus dia bawa obat itu di situ diutak-atik, ditanya mau ngapain juga nggak jawab. Aku nggak sengaja nolongin dia. Cuma nggak boleh sembarangan nuduh orang. Jangan ngomong sembarangan, yang aku bilang beneran. Kalau ada satu kata bohong aku rela kena petir. Kamu tangkap Yucuya, bawa ke polisi, laporin, bilangin apa yang barusan kamu omongin. Sama keadaan di sini, jelasin semuanya. Kami nggak lapor kamu soal nolongin dia. Oke. Ayo bawa Xiaoyang pulang. Xiaoyan, ayo. Kamu marah ya? Menurut kamu gimana? Menurut aku kamu marah. Kamu kok nggak percaya sama aku? Menurut kamu aku bakal sengaja ngerjain Xiaoyang? Aku percaya sama kamu. Terus tadi kenapa kamu diam aja? Bukan kamu inget-inget lagi kejadian tadi. Aku ada kesempatan ngomong gak sih? Oh, kayaknya terus-terusan kita potong ya. Jangan kira gini aku langsung maafin kamu. Tadi gerakan kamu terlalu lambat, aku masih marah. Iya ya Xiaoyan, ayah jahat nggak ngajak dia. Ibu dan adik sama-sama tidak masuk akal. Kak, kita yakin mau seperti ini. Aku pernah lihat di TV waktu di desa. Dengan begini ayah dan ibu pasti akan rukun lagi. Ah, kalian berdua sedang ngapain di sini? Ibu kamu sudah mencium ayah, kamu harus bertanggung jawab. Apa aku yang menciumnya? Jelas dia yang menciumku. Seharusnya ayah yang bertanggung jawab. Benar, ayah yang mencium ibu. Ayah harus bertanggung jawab pada ibu. Hahaha. Sungguh terkesan dengan kalian berdua, ayah dan anak. Cepat bawa uangnya, kita cari rumah-rumah itu. Rumah tua yang bisa dibeli. Tidak menyangka kali ini beli rumah bisa semudah ini. Rumah-rumah itu tidak ada yang tinggal kosong juga percuma. Kamu tawarnya tinggi, lebih baik dijual ke kamu. Kamu ngapain? 3.
Lihat gaya berpakaianmu sehari-hari. Aku tebak kamu mungkin suka. Lamaran seperti ini. Pernikahan sebelumnya. Kita terlalu terburu-buru kali ini pulang. Kita saling lebih memahami satu sama lain. Aku rasa perlu melamarmu lagi dengan lebih meriah. Xiao-Xia, maukah kamu menjadi istriku yang sah dan sesuai? Kamu masih marah? Tidak mau. Tidak, bukan aku mau.